Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk tetap melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai akuntansi pajak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pajak PPh pasal 25. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai PPh pasal 21, 22, 23, 24. Nah, dan sekarang kita membahas PPh pasal 25 dan Ibu harap kepada anak-anak kami tetap mengingat ataupun masih mengetahui materi-materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan. Baiklah, PPh pasal 25. Pengertian dari PPh pasal 25 yaitu PPh pasal 25 yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang terutang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, pembayarannya harus dilakukan secara diri sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Ingat ya anak-anak, PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Berarti kalau misalnya kita membayar pajak dalam setahun, dengan PPh pasal 25 ini kita bisa mencicil ataupun mengangsur pajak dalam per bulannya. Berarti ini salah satu meringankan kita untuk melakukan ataupun pembayaran pajak. Nah, ini berbeda dengan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Nah, ini PPh-nya yaitu yang dibayar secara angsuran dan dilakukannya pembayaran itu langsung. Harus kita sendiri tanpa ada perwakilan. Nah, itu salah satu syarat dari PPh pasal 25. Selanjutnya, masuk ke perhitungan PPh pasal 25. Nah, di sini ada dua perhitungan. Yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Nah, anak-anak masih ingat kan waktu kita belajar pajak PPh pasal 21. Tarif pasal 17 ayat 1 di mana sampai dengan 50 juta itu dikenakan potongan 5%. 50 juta sampai 150 juta itu dikenakan 15% dan seterusnya. Nah, kalau dia memiliki NPWP itu akan lain lagi perhitungannya. Kalau tidak memiliki NPWP itu ditambahkan dengan 20% dari perhitungan yang sudah dilakukan. Nah, masih ingat ya? Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai PPh pasal 24 lalu, dibagi total bulan dalam pajak masa setahun. Nah, ini juga dikaitkan dengan PPh pasal 24, di mana kalau dia ada pajak yang terutang di luar negeri boleh dikreditkan. Berarti artinya boleh dicicil juga seperti perhitungan yang kita bahas minggu lalu yaitu mengenai pajak PPh pasal 24 di mana itu ada tarif pajak luar negeri dikalikan 20% dari penghasilan yang sudah dihitung dan itu akan dibagi 12 untuk menghitung pajak per bulannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tarif PPh pasal 25. Nah, di tarif ini ada dua tarif. Nah, yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun ekonomi, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Nah, kalau dia wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu itu yaitu usahanya melebihi dari satu usaha, seperti mempunyai toko grosir ataupun yang memiliki
yang memiliki perusahaan di bidang jasa ataupun yang lainnya, di mana wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini adalah dikategorikan bukan sebagai lain dari karyawan. Nah, ini masuk dari sebagai baik dia berjualan ataupun mengandalkan jasa. Dengan rumus, nah, di rumus ini ada PPh 25 dibagi OPPT, yaitu ini OPPT ini maksudnya adalah orang ataupun pengusaha tertentu yang memiliki lebih dari satu usaha. Kemudian sama dengan 0,75% dikali omset bulanan. Nah, tarifnya sebesar 0,5%, 0,75% dikali penghasilan berapa yang ia dapatkan satu bulan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini. PPh 25 dibagi OPPT. Nah, 0,75% dikali omset bulanan ataupun penghasilan per bulan yang didapatkan. Nah, ini untuk perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Baik, Ibu lanjut. Nah, yang kedua ini ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Nah, berbeda ya anak-anak dengan tarif PPh pasal 25 yang pertama. Kalau yang kedua ini, wajib pajak orang pribadi, yaitu selain pengusaha tertentu, berarti dia termasuk dalam kategori karyawan ataupun seorang pimpinan yang memiliki perusahaan. Nah, di sini dia perhitungannya adalah penghasilan kena pajak ataupun PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1. Nah, ini berkaitan dengan PPh pasal 21 yang memakai PPh 17 ayat 1. Nah, ini adalah, Ibu ingatkan sekali lagi, ini adalah untuk perhitungan pengusaha tertentu. Maaf, selain pengusaha tertentu, contohnya seperti karyawan ataupun pengusaha ataupun pimpinan pengusaha perusahaan. Nah, Ibu ingatkan kembali dengan menggunakan rumus penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1. Nah, di tarif PPh 17 ayat 1 itu sudah Ibu katakan tadi sampai dengan 50 juta itu dikenakan 5%. 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif sebesar 15%. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke tarif PPh 17 ayat 1. Nah, ini sudah kita bahas di materi yang pertama, yaitu PPh pasal 21 yang menggunakan tarif PPh 17 ayat 1, di mana yang pertama itu sampai dengan 50 juta itu dikenakan 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan 15%. Nah, yang di 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan 25%. Nah, sampai mulai dari 500 juta sampai di atas 500 juta itu dikenakan 30%. Nah, ini adalah poin yang penting. Jadi Ibu harap anak-anak mengingat ini ataupun menghafalkannya. Karena pada saat kita pengerjaan soal, biasanya itu tidak dicantumkan tarif dalam PPh 17 ayat 1. Lagi pula ini kan tidak banyak. Ibu yakin anak-anak kami pasti bisa menghafalkan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal wajib pajak pribadi. Kalau dia wajib pajak pribadi berarti dia pengusaha, maaf, bukan pengusaha tetapi seorang karyawan. Nah, di sini contohnya adalah Tuan Anto atau TK1. Maksudnya di sini dia sudah menikah dan memiliki anak satu. Nah, Tuan Anto ini terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 1 Februari 2015.
Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 sebesar 100 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 25. Nah, di sini yang diketahui adalah penghasilan neto dari Tuan Anto pada tahun 2018 itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah PPh pasal 25. Baik, cara pengerjaannya. Yang pertama ada wajib pajak sebesar 54 juta rupiah. Nah, Ibu ingatkan kembali waktu kita membahas materi PPh pasal 21 itu ada wajib pajaknya kalau dia setahun sebesar 54 juta rupiah. Nah, tanggungan sebesar 4.500.000. Tanggungan apa? Apabila ia memiliki anak. Berapa anak? Kalau dia memiliki satu anak itu sebesar 4.500.000. Nah, kalau dia memiliki 2 ataupun 3 anak, maka 4.500.000 itu dikalikan 2 anak ataupun 3 anak. Nah, status dari Tuan Anto sudah menikah sebesar 4.500.000. Maka dari itu wajib pajak kita totalkan dengan tanggungan dan status sebesar 63 juta rupiah. Nah, penghasilan di sini sebesar 37 juta rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 25, yaitu kita menggunakan rumus wajib pajak pribadi dengan rumus penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 berarti 37 juta dikali 5%. Kenapa 5%? Karena penghasilannya adalah tidak mencapai ataupun tidak melebihi dari 50 juta. Sampai dengan 50 juta, maka yang dikenakan tarif adalah sebesar 5%. Nah, maka 37 juta dikalikan 5%, dapatlah hasilnya sebesar 1.850.000. Ini masih perhitungan per tahun ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk menentukan pajak per bulannya ataupun angsuran per bulannya, maka kita bagi 12. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Maka dari 1.850.000 itu dibagi 12 bulan, maka dapat hasilnya menjadi 154.167 rupiah. Nah, sebesar 154.167 rupiah lah per bulan yang harus dibayar oleh ataupun yang diangsur oleh Tuan Anto. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan kembali dari mana sih datangnya yang 30 juta ini. Nah, 30 juta ini adalah berasal dari 100 juta dikurang 63 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 37 juta. Maka 37 juta ini dikalikanlah dengan PKP, yaitu dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1. Ingat ya. Sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Nah, di 30 juta ini kan tidak mencapai ataupun tidak melebihi dari 50 juta, makanya dikalikan dengan 5%. Oke, Ibu harap anak-anak paham. Selanjutnya, yang kedua ini adalah PT Mulia. Nah, di sini berarti wajib pajak pengusaha tertentu karena dia adalah PT. Nah, di sini kita baca PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada tanggal 1 Februari 2015. Peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar rupiah. Penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan sebesar 120 juta setahun. Hitunglah PPh pasal 25. Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah yang diketahui yang pertama, penghasilan neto. Penghasilan neto PT Mulia itu sebesar 120 juta.
Yang ditanya apa? Yang ditanya tentu perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Nah, karena dia adalah wajib pajak pengusaha tertentu, rumus yang digunakan adalah PKP dikali 25%. Ingat ya, beda dengan wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, contoh yang kedua ini adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, maka menggunakan rumus penghasilan kena pajak dikalikan 25%. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah sebesar ataupun penghasilan neto sebesar 120 juta rupiah dikalikan dengan 25%. Dapatlah hasilnya sebesar 30 juta rupiah. Nah, setelah dapat hasilnya 30 juta, kita bagi 12 lagi. Karena untuk menentukan angsuran per bulannya, maka dari itu yang 30 juta tadi kita bagi 12 sehingga dapatlah hasilnya sebesar 2.500.000 per bulan. Segitulah angsuran per bulan PT Mulia pada PPh pasal 25. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak paham dan mengerti. Apabila ada yang masih janggal ataupun kurang mengerti, silahkan isi di kolom komentar. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.